Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, pelajar SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Corona menyebabkan kita terpaksa mau tidak mau harus belajar secara daring. Namun, kebutuhan kuota tidak menjadi masalah karena telah diberikan oleh pemerintah secara gratis. Pemerintah memberikan dua macam jenis kuota, yaitu kuota utama atau kuota internet yang bisa digunakan untuk membuka YouTube, Instagram, Facebook, dan medsos yang lain-lain. Sementara kuota belajar digunakan untuk aplikasi misalnya Ruang Guru, Zenius, Rumah Belajar, dan lain sebagainya. Kuota multimedia atau kuota belajar ini ternyata lebih banyak daripada kuota internet yang dibutuhkan. Padahal kita lebih mudah menggunakan kuota internet ketimbang menggunakan kuota multimedia karena kuota multimedia perlu melakukan proses tertentu sebelum kita menggunakannya. Oleh sebab itu, kuota multimedia ini banyak yang tidak dimanfaatkan. Sampai waktunya kuota multimedia ini terbuang sia-sia, tidak bisa kita manfaatkan. Berdasarkan pengalaman beberapa bulan mendapatkan kuota belajar dari pemerintah tersebut, saya berusaha untuk mencari bagaimana apakah bisa kuota multimedia tersebut diubah menjadi kuota utama atau kuota belajar. Kemudian saya browsing, saya mencari di YouTube apakah ada cara bagaimana mengubah kuota multimedia menjadi kuota utama. Ternyata di YouTube sangat banyak sekali tutorial bagaimana cara mengubah kuota tersebut, baik itu secara setelan di HP itu sendiri maupun menggunakan aplikasi tertentu. Nah, saya mencoba menggunakan beberapa aplikasi ataupun setelan, ternyata belum berhasil. Padahal dengan cara yang sama ada beberapa orang yang sukses, tapi saya sendiri tidak sukses melakukan perubahan tersebut. Nah, kemudian saya tidak menyerah, saya coba berkali-kali. Kemudian sampailah saya menggunakan aplikasi Anonitun. Dengan aplikasi Anonitun tersebut saya berhasil mengubah kuota utama yang sekarang tersimpan sampai 127 GB yang nantinya terbuang percuma saja, tidak bisa digunakan apabila tidak dirubah. Dan alhamdulillah saya berhasil mengubah kuota 127 GB tersebut menjadi kuota utama. Jangan di skip sehingga kita bisa menerapkan ilmu tersebut untuk mengubah kuota belajar menjadi kuota utama sehingga bisa digunakan secara maksimal. Apabila Bapak Ibu pelajar semua dan mahasiswa dapat menggunakan tutorial ini dan menerapkannya sehingga bisa mengubah kuota belajar tersebut menjadi kuota utama, saya ucapkan alhamdulillah. Dan untuk mendapatkan video selanjutnya, silakan untuk subscribe sehingga kita bisa mendapatkan tutorial bermacam-macam. Demikian, terima kasih, selamat mengikuti. Sebelum kita mulai tutorial ini, kita lihat terlebih dahulu di My Telkomsel berapa jumlah kuota yang tersimpan. Nah, ternyata kuota utama atau kuota internetnya 0 dan kuota multimedia sangat banyak sekali, yaitu 127,28 GB. Baiklah, kita mulai saja tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuju ke Play Store. Kemudian kita download Anonitun. Kemudian kita install. Jika kita lihat masih dalam proses,
Kebetulan sinyalnya kurang bersahabat. Kita lihat kembali, ternyata masih dalam proses memindai. Kemudian kita tunggu sekali lagi. Kita lihat. Ya, ini sudah muncul aplikasi Anonitune-nya. Kemudian kita klik tombol Still Setting di sudut kanan atas. Inilah tampilan yang muncul setelah kita mengklik Still Setting. Kemudian kita setting data yang ada dan mengisi kolom yang perlu kita isi. Pertama, still tone-nya kita arahkan ke on. Kemudian connection protokolnya kita pilih SSL. Sementara connection port-nya kita isi dengan angka 443. Kemudian kita scroll ke bawah, ada tulisan Advanced SSL Setting. Kita arahkan ke on. Kemudian kita klik edit. Akan muncul SPOP SNI host dan SPOP host port. Kedua ini kita kasih contreng. Kemudian pada SPOP hostnya kita ketik www.whatsapp.com. Pada SPOP portnya kita isi dengan angka 443. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka data yang kita isi tadi tersimpan. Kemudian muncul kembali data yang kita simpan tadi. Dan selanjutnya muncul tampilan seperti ini. Kita klik kotak di atas yang berisi negara mana yang akan kita pakai. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan negara United States. Maka kita klik United States-nya. Kemudian kotak tersebut berisi United States. Sekarang kotak tersebut telah berisi negara United States. Selanjutnya kita klik connect. Kemudian akan muncul tulisan in order to provide free service, ads will be displayed. Do you want to continue? Kita klik OK. Kemudian muncul permintaan sambungan yang berisi Anonitune ingin menyiapkan sambungan VPN yang memungkinkan memantau trafik jaringan. Terima hanya jika Anda mempercayai sumber. Muncul di bagian atas layar saat Anda aktif. Maka kita pilih terima. Kita klik OK. Karena ini free service, maka nanti akan muncul iklan. Maka kita nikmati saja iklan yang muncul tersebut. Kalau kita kembali ke awal, maka kita akan melihat proses betapa cepatnya perubahan dari 0 pada TX dan RX hingga mencapai 600-an kilobyte. Ini menandakan bahwa sambungan kita sudah terhubung atau terkoneksi, sehingga ini bisa kita lakukan, arti bahwa internet kita sudah bisa digunakan. Kita sudah bisa menggunakan YouTube, Instagram, medsos, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita cek, kita buka YouTube.
kita buka Instagram. Tugas akhir kelas pembuatan website. Tenggat 6 November 2020 pukul 23.59. Tutup 6 November 2020 pukul 23.59. Instruksi. Mohon kirimkan link dari hasil pembuatan website. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Minimal 3 postingan. Google Drive.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni. Saya berasal dari kelas 9F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai listrik statis dan listrik dinamis. Langsung saja, ini dia videonya. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan perbedaan untuk listrik statis dan listrik dinamis yang pertama yaitu listrik statis tidak mengalami pergerakan muatan listrik, sedangkan listrik dinamis mengalami pergerakan muatan listrik atau yang disebut dengan arus listrik. Yang kedua, listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda, sedangkan listrik dinamis terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik dan adanya arus searah maupun bolak-balik. Yang ketiga yaitu, parameter yang ada pada listrik statis sulit diukur, sedangkan listrik dinamis relatif lebih mudah untuk mengukur arus, tegangan, hambatan, maupun daya listrik yang terjadi di suatu rangkaian. Selanjutnya, contoh listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lampu senter. Lampu senter menggunakan batu baterai sebagai sumber dari energi pada lampu senter.
نجعل له